gimana sih caranya mereka itu bisa dari nol sampai bisa sebesar itu, ya kan. Saya coba merintis nih teman-teman, ya saya selalu merintis dan berpikir saya nggak berharap dulu untuk sukses, enggak, tapi saya berharap bagaimana bisa jalankan usaha seperti itu. Jadi saya coba nih belajar pelan-pelan saya teman-teman, pelan-pelan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget, baru beberapa hari almarhum itu meninggal. Nah ini kisah saya pribadi ya, jujur aja ini kalau saya cerita netes air mata saya ini teman-teman. Bayangkan baru pulang dari haji teman-teman, semingguan pulang dari haji, nggak nyampe seminggu malah beliau udah dipanggil untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Al-Fatihah buat gua. Amin. Jadi sampai sekarang saya masih ingat nih almarhum gua. Dan ketika beberapa hari, ini kisah nyata teman-teman ya, kisah saya pribadi ya. Setelah beberapa hari almarhum meninggal, saya tertidur teman-teman. Waktu itu malam ke 5, nggak salah. Malam kelima itu almarhum datang di mimpi saya. Itu jelas sekali. Dan di situ almarhum sempat menemui, dia itu datang di mimpi saya, duduk teman-teman, dengan pakaian yang serba alhamdulillah bersih banget, pokoknya seperti di taman lah. Saya berjumpa beliau di dalam mimpi dan saya samperin teman-teman, dan beliau berpesan di dalam mimpi itu ada 3 pesan teman-teman, ada 3 pesan yang paling saya ingat. Pesan beliau itu paling saya ingat, beliau berpesan jangan pernah tinggalkan sholat. Itu pesan beliau. Dan di situ teman-teman, seketika saya terbangun teman-teman, kayak ada yang nyadarin saya, bangun saya. Padahal di situ saya belum puas untuk bertanya sama almarhum, ya kan. Tapi mungkin almarhum hanya datang di mimpi saya, menunjukkan kalau almarhum itu udah bahagia di sana, udah tenang dengan kondisi yang saya lihat. Di situ almarhum berpesan seperti itu teman-teman. Tapi ya Allah, memang berat, jujur aja berat banget namanya kita mau istiqomah teman-teman. Tapi saya di situ berusaha belajar pelan-pelan, terus belajar lah intinya. Jadi saya cobalah pelan-pelan ya, walaupun sampai sekarang masih ya belang-belang kambing ya teman-teman, tapi saya selalu ingat pesan beliau sampai detik ini. Bahkan saya bisa jamin sampai saya nanti berkeluarga pun saya nggak akan lupa dengan pesan beliau. Dan di situ saya mulai nih dari 3 pesan itu teman-teman. Yang satu dan yang kedua itu saya lupa teman-teman, seolah saya terkesima dengan kehadiran beliau. Ketika beliau meninggal saja, ya Allah, air putih nggak pernah seramai-ramainya orang untuk menghadiri acara pemakaman, tapi beliau meninggal. Itu namakan jalan teman-teman, penuh. Tanya aja deh dengan warga air putih, seramai apa ketika beliau itu meninggal. Karena saking baiknya, nggak pernah marah, selalu lembut kalau ngomong. Dan di situ setelah
ada beberapa lama beliau meninggal, saya mencoba nih teman-teman menjalankan apa yang sudah dijadikan amanah dari beliau. Saya jalankan teman-teman, saya jalankan pelan-pelan, saya rintis awal-awal. Dan mau tahu teman-teman, alhamdulillah apa yang sudah saya inginkan selama ini saya bisa ambil dan saya bisa miliki sendiri. Mau tahu apa? Mobil pribadi bisa saya miliki sendiri teman-teman, bisa saya beli dengan hasil ngerintis. Itu di dalam rintisan itu teman-teman, banyak banget cobaannya, banyak banget pokoknya. Ya kalaupun saya pernah mengalami sakit tadi kan, sakit itu saya lama, tapi saya coba bisa bangkit, bangun, ayo, laki-laki nggak boleh kayak gini. Di dalam saya merintis sama seperti itu, banyak banget cobaannya teman-teman, banyak banget. Kalau teman-teman merasakan namanya kita merintis, itu pasti kalian tahu itu sakitnya di mana. Jadi bagi teman-teman nih yang merintis dan yang melihat orang merintis, jangan dilihat ketika orang udah suksesnya, tapi tanyakan gimana proses dia, sesakit apa dia merintis. Coba aja kalian bertanya di situ teman-teman. Jangan kalian hanya bisa bilang pas dia enak, jangan. Coba deh kalian tanya bagaimana proses dia sampai bisa sampai ke titik itu. Saya boleh jamin apa yang kalian tanyakan itu bisa buat air mata dia netes kalau dia menceritakan dirinya merintis dari nol. Coba deh kalian tanya, dia akan menjelaskan ke kalian itu secara detailnya dia menceritakan. Dan dia yang bisa buat air matanya menetes itu ketika dia menceritakan nasib dia ketika berproses teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong, kita udah sampai ini nih, sampai di Simpang Guari ya. Ini jalannya masih ini teman-teman. Kita lanjut cerita nih ya, biar nggak sepi kalian melihat channel ini. Jadi, ketika kalian sudah menanyakan bagaimana proses mereka bisa sampai ke titik ini, sampai ke titik sukses mereka lah intinya. Nah, itu coba deh kalian jalanin. Coba deh kalian jalanin seperti apa yang sudah diceritakan dia. Coba deh kalau kalian bisa. Kalau kalian cuman, mohon maaf nih ya, kalau kalian punya angan-angan tapi kalian hanya memikirkan hasilnya aja tanpa harus memikirkan prosesnya, mohon maaf deh teman-teman, kalian tidak akan bisa menikmati apa yang sudah menjadi hasil kalian. Karena apa? Karena kalian tidak mau tahu proses susahnya gimana. Seharusnya kalian berpikir susahnya dulu. Kalian dengar dari cerita susahnya, itu menurut saya itu adalah salah satu support terbaik ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kalau kalian meratapi ya, ini ya, orang sukses, orang yang merasa diri mereka itu berhasil dan puas dengan hasil mereka, itu saya yakin orang itu pasti bisa seperti itu, bisa merasa puas karena dia merasakan sakitnya terlebih dahulu teman-teman. Yakin? Kalian nggak percaya dengan ucapan saya? Coba kalian rasakan, kalian berproses, kalian merintis, kalian rasakan sakitnya dulu. Merintis itu seperti apa ketika kalian sukses. Ketika kalian sukses, coba kalian bayangin gimana sakitnya kalian berproses. Coba deh, nanti kita cerita bareng lah ya. Ya, saya harap kalian semua penonton vlog yang ada di vlog saya hari ini, saya doakan semoga kalian semua yang menonton ini sukses semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses semua dan berhasil semua.
Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan, bisa kalian raih. Amin. Saya doakan buat kalian semua ya. Nah, di situ kita lanjut nih ke topik saya nih. Di situ saya coba merintis nih teman-teman. Sampai detik ini, kalau kalian berpikir saya ini udah enak, mohon maaf, salah pikiran kalian. Justru di saat seperti ini, saya yang merasakan, wah benar-benar mental itu harus dihempaskan betul-betul teman-teman. Saya walaupun sudah dapat mobil yang saya impikan, saya inginkan, walaupun nggak sebagus mobil-mobil kalian ya, tapi di sini saya masih, dari sinilah titik saya, wah inilah tantangan sebenarnya saya, apa yang harus saya lalui itu, inilah dia. Nah di sini saya masih dikasih cobaan nih teman-teman, terus dan terus. Allah itu tidak pernah berhenti memberikan cobaan kepada umatnya yang dia rasa dia sanggup untuk menerima cobaan itu. Dan saya pun masih yakin, saya yakin 100%, ketika Allah memberikan cobaan ke dalam kehidupan kita, Allah sudah menyiapkan kebahagiaan yang ada untuk kita. Saya yakin itu teman-teman, dan saya percaya setiap cobaan itu akan datang kebahagiaan teman-teman di depan nanti. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi diberikan cobaan, semangat ya, semangat jalaninnya, dan yakin kepada Allah bahwa Allah itu tidak akan pernah salah menaruhkan beban di pundak orang. Dan kalian yang sekarang lagi merasakan cobaan itu, saya doakan semoga kalian cepat sampai ke titik dan sekalian bisa melalui semua cobaan itu dan bahagia di titik selanjutnya. Amin. Nah di situ saya masih nih merintis, sampai detik ini pun saya masih merintis teman-teman. Saya merintis teman-teman, jujur aja saya masih merintis sampai detik ini. Kalau kalian bilang saya udah enak, saya aminin aja, saya aminin, amin. Tapi kalau kalian mau tahu, saya masih merintis sampai detik ini teman-teman. Setelah saya dapat mobil yang apa yang saya inginkan, saya diberikan cobaan lagi teman-teman. Banyak itu cobaan teman-teman, dan saya kehilangan banyak orang terdekat, sampai saya kehilangan salah satu mentor terbaik saya dalam saya menasehati saya, mensupport saya kehilangan beliau. Nenek saya meninggal teman-teman. Itu masih belum seberapa, saya belum selesai menjalankan apa yang udah dia berikan nasihat kepada saya, itu belum selesai menurut saya, tapi beliau udah pergi duluan. Di situ cobaan saya tuh banyak banget teman-teman, banyak. Tapi saya selalu tawakal, saya coba terus-terusan. Gimana sih titik saya harus bahagia? Saya masih mencari itu teman-teman, saya mencari itu. Dan di situ saya masih juga belajar nih teman-teman. Aduh sorry nih kalau suara saya geduk-geduk jalannya seperti ini teman-teman. Dan di situ saya masih mencari teman-teman, gimana sih titik kebahagiaan saya yang sebenarnya Allah simpan. Saya masih berusaha teman-teman, saya nggak mau nyerah walaupun terkadang keadaan memaksa saya untuk menyerah. Tapi saya terus-terusan saya coba, dan saya selalu yakin saya nggak sendiri, ada Allah selalu bersama saya. Banyak cobaan yang selama ini saya jalanin teman-teman, banyak banget. Kalau kalian bilang oh udah cukup, ini udah cukup berhasil ya, saya aminkan. Tapi kalian perlu tahu proses saya kayak mana. Sakit teman-teman, jujur aja sakit banget. Debu teman-teman, aduh. Allah Akbar, Masya Allah.
Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi sampai sekarang jujur aja ya, dari mobil saya buka lagi travel, tumbang saya teman-teman, tumbang saya. Dan saya sudah rintis dari awal, akhirnya saya tumbang juga, tumbang. Saya di situ pas tumbang itu jujur aja teman-teman ya, karena itulah mata pencarian saya satu-satunya teman-teman. Saya tumbang. Dan alhamdulillah saya coba lagi nih. Saya pulang ke Air Putih. Saya berpikir, dan situ saya bertemu teman saya. Teman saya itu pintar IT. Di situ kami main sosial media semua teman-teman. Sosial media saya coba. Saya lari mencoba di sosial media ya teman-teman. Oke, kita lihat blog aja. Saya mencoba di sosial media teman-teman. Saya coba dan saya pelajari itu betul-betul. Ilmu dari teman kita pelajari betul-betul. Jadi saya coba nih, mungkin kalian nggak percaya ya, saya pernah, kalian tahu aplikasi TikTok, aplikasi snack video, kalian tahu? Itu dalam satu video saya pernah mengumpulkan uang sebanyak 17 juta bermain aplikasi teman-teman, aplikasi. Masya Allah, jalan ini lagi, lewat mana ini? Putar balik lagi nih. Aduh, jalannya rusak lagi teman-teman, putus, terbalik terus nih. Nah, disitu saya bermain aplikasi ya teman-teman. Mungkin disitulah Allah menunjukkan kalau saya tuh istirahat aja dulu dari dunia pekerjaan kamu, Rudi. Istirahat saya teman-teman. Ketika istirahat, saya belajar di aplikasi itu teman-teman. Pertama yang saya pelajari itu snack video. Saya menemukan di situ bahwa ada rezeki di situ. Saya melihat yang viral-viral dan di situ saya belajar gimana sih dengan koin bisa menghasilkan uang. Saya pelajari itu teman-teman. Alhamdulillah saya bisa nih teman-teman. Saya bisa belajar dari situ, bisa menghasilkan uang lah intinya. Itu dari snack video. Alhamdulillah uang yang terkumpul itu sebesar 17 juta. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya mempelajarinya itu dari pagi ketemu pagi teman-teman, pagi ketemu pagi saya bermain sosial media teman-teman, sampai saya sempat ditegur oleh ibu saya, mama saya ditegur, main HP aja terus, main HP aja terus. Tapi saya di situ mohon maaf, saya menengkar omongan orang tua saya dengan cara saya tetap bermain HP. Tapi di situ saya ingin membuktikan ke orang tua saya nih, kalau HP yang saya mainin, apa yang sedang saya mainkan, itu bisa menghasilkan. Alhamdulillah saya bisa mengumpulkan uang. Waktu itu yang saya ingat nih ya, ketika mau lebaran teman-teman, sebelum lebaran, sebelum puasa ya, sebelum puasa, saya di situ mengumpulkan HP mengumpulkan poin. Gimana sih cara dapat poin yang bisa menghasilkan uang? Saya belajar di situ teman-teman, dari sosial media saya belajar terus saya belajar teman-teman. Saya nggak ada kata wah sulit, wah ini enggak. Kami waktu itu saya bersama teman saya ya, itu belajar dari pagi teman-teman, ketemu pagi selama 4 hari, masih ingat saya sampai sekarang teman-teman. 4 hari saya belajar. Dan di situ ketika kami sudah menemukan titik di mana poin bisa menghasilkan menjadi uang, dan di situ kami eksekusi teman-teman. Kami eksekusi, kami coba terus coba. Alhamdulillah keluarlah hasil uang itu teman-teman, dan kami kumpulkan. Waktu itu saya pribadi aja, sendiri aja ya, itu saya bisa menghasilkan uang 17 juta teman-teman, 17 juta. Dan di situ ya Allah, masya Allah, itu saya kaget teman-teman. Dan di situ juga saya nggak mau buang kesempatan dan nggak mau buang sia-sia uang itu aja ya, karena saya tahu nih kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa kerja berat kan. Jadi saya harus bisa memanfaatkan duit itu tadi, dari bagaimana caranya duit itu harus bisa berkembang. Jadi saya coba nih teman-teman, saya coba nih. Setelah saya dapat uang itu, alhamdulillah saya bisa bangun
tempat pangkas rambut di depan gang. Saya bangun dari duit pertama itu teman-teman. Saya bangun nih tempat pangkas rambut, dan di situ masih di ya kayak model kami saling bahu membahu lah intinya. Jadi saya bangun itu tempat pangkas rambut. Nah, di tempat pangkas rambut lah kami berkumpul untuk menjalankan sosial media teman-teman. Nah, setelah itu berjalan, saya nggak mau sendiri teman-teman. Maksudnya saya nggak mau sendiri. Kalau saya punya hasil dari situ, saya nggak mau cuma makan sendiri teman-teman. Kita bagi nih ke anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil di tempat saya ya, di gang saya bagi nih. Saya kasih tahu ke mereka. Alhamdulillah, setelah saya pinjam HP-nya, tadinya jujur aja ya, jujur. Tadinya orang tuanya marah anak-anak itu main di rumah saya.